Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, apa kabarnya? Semoga anak-anak sekalian dan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran pendidikan agama Islam, yaitu di pelajaran 4, ayo membayar zakat. Adapun kompetensi dasar yang harus anak-anak sekalian kuasai pada pelajaran 4 ini adalah memahami hikmah zakat, infak, dan sedekah sebagai implementasi dari rukun Islam. Adapun untuk materi pertemuan kali ini ada 4 yang akan kita bahas. Yang pertama, makna zakat. Yang kedua, macam-macam zakat. Yang ketiga, mustahik zakat. Dan yang keempat, hikmah berzakat. Adapun tujuan pembelajaran, setelah anak-anak sekalian belajar pada hari ini terkait dengan pelajaran 4 ini, maka anak-anak sekalian peserta didik mampu menjelaskan makna zakat sebagai implementasi dari rukun Islam, mampu menyebutkan macam-macam zakat, mampu menyebutkan orang-orang yang berhak menerima zakat, dan mampu menyebutkan hikmah zakat dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita mulai di materi yang pertama, yaitu memahami makna zakat. Menurut bahasa, zakat itu bermakna membersihkan. Sedangkan menurut istilah, zakat berarti mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai nisab. Jadi, zakat itu sebagian harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Yang kedua, macam-macam zakat. Zakat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, zakat fitrah. Fungsinya untuk mensucikan diri, yaitu mengeluarkan beras atau bahan makanan pokok lainnya sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter tiap orang. Beras atau bahan makanan pokok yang telah terkumpul tersebut akan dibagikan oleh amil zakat atau pengumpul zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Sedangkan zakat yang kedua adalah zakat mal, yang fungsinya untuk mensucikan harta, yaitu mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang dimilikinya apabila telah mencapai nisab. Nisab adalah lama waktu suatu harta menjadi milik seseorang dalam jumlah tertentu. Selanjutnya, materi mustahik zakat. Orang yang berhak menerima zakat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai golongan yang berhak menerima zakat, itu yang disebut dengan mustahik zakat. Ini terdapat di dalam Quran surah At-Taubah ayat yang ke-60. Siapa saja mustahik zakat itu? Yang pertama, fakir, yaitu orang yang tidak memiliki pekerjaan dan harta. Yang kedua, miskin, orang yang memiliki penghasilan tapi tidak mencukupi. Yang ketiga, riqab, yaitu hamba sahaya atau budak. Yang keempat, gharim, yaitu orang yang terlilit hutang. Yang kelima, mu'allaf, orang yang baru masuk Islam. Yang keenam, fisabilillah, pejuang di jalan Allah. Yang ketujuh, ibnu sabil, yaitu musafir atau pelajar yang sedang dalam perantauan. Dan yang terakhir adalah amil, yaitu panitia pengelola zakat. Jadi mustahik zakat itu berjumlah 8 golongan. Selanjutnya, mengapa kita harus berzakat? Hal ini terkait dengan hikmah dari berzakat itu sendiri. Ada 5 hikmah berzakat. Yang pertama, yaitu membersihkan harta dan jiwa pembayar zakat dari sifat kikir, tamak, dan rakus. Yang kedua, yaitu membantu orang yang kesusahan atau kesulitan dari segi ekonomi. Yang ketiga, mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesamanya. Yang keempat, yaitu mendorong manusia untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas harta yang dimilikinya. Dan di hikmah yang kelima, mengingatkan manusia bahwa harta dan kekayaan hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus diberikan, disalurkan kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Sebagaimana tadi yang disampaikan di 8 mustahik zakat tersebut.
Anak-anak sekalian, mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan pada materi pelajaran 4 kesempatan ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Apabila ada pertanyaan, silakan anak-anak sekalian kirimkan pertanyaan di WA grup kelasnya. Demikian, hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.